Oke, ruang Zoom juga sudah ada kakak pemateri kita. Mungkin kita bisa mulai kelas poster ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Debbie Putri Mutiara Yusuf, selaku moderator kelas poster hari ini dengan tema Melatih Kreativitas dan Skill Desain Poster agar siap menjuarai PIMV 2021 yang akan dibawakan oleh pemateri kita, Kak Audin Imron Rimar Riklika. Halo Kak. Ya, halo. Suaranya masuk ya? Masuk Kak, masuk. Oke. Selamat siang juga kepada para peserta, kakak panitia kita. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya untuk berkumpul menimba ilmu walaupun dalam keadaan online. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Sebelum memasuki acara inti, mungkin izinkan saya membacakan CV pemateri kita pada hari ini. Mungkin minta tolong di-share screen kan CV Kak Audin. Baik, Kak Audin Imron Rimar Riklika bekerja sebagai apoteker di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Riwayat pendidikan beliau dimulai pada tahun 2002 sampai dengan 2008 di Sekolah Dasar Negeri Landasan Ulin Timur 1 Banjarbaru, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banjarbaru pada tahun 2008 sampai dengan 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banjarbaru pada tahun 2011 sampai dengan 2014, kemudian melanjutkan program studi sarjana farmasi di Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2014 sampai dengan 2019, dan melanjutkan pendidikan program studi profesi apoteker di Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Riwayat organisasi dari Kak Audin di BMKM FMIPA Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2017 menjabat sebagai Wakil Gubernur Mahasiswa, pada tahun 2016 menjabat sebagai pengurus bidang Litbang, pada tahun 2015 menjadi anggota pemagangan bidang KWU di Hima Farma Avicenna, menjabat sebagai pengurus Departemen Jarum pada tahun 2016, menjadi pengurus Departemen Litbang pada tahun 2015, dan di pusat di POLM Universitas Lambung Mangkurat menjabat sebagai sekretaris dan bendahara pada tahun 2016, menjadi pengurus Departemen Litbang pada tahun 2015, dan di DPO Hima Farma Avicenna sebagai ketua pada tahun 2018, dan menjabat sebagai sekretaris dan konten kreator pada tahun 2019 di Semangat Muda. Adapun prestasi dari Kak Audin, masuk sebagai 10 besar desainer tingkat nasional pada tahun 2017, menjadi juara 1 lomba desain poster Borneo Science Competition ISMA Farsi Kalimantan tahun 2018, sebagai pemenang ISMA Farsi Kalimantan Award kategori mahasiswa teraktif tahun 2018, menjadi wakil 2 Duta Generasi Berencana Provinsi Kalimantan Selatan Jalur Masyarakat tahun 2018, menjadi mahasiswa farmasi berprestasi tahun 2018, dan menjadi juara 2 lomba video tingkat nasional 2020. Wah, luar biasa sekali pemateri kita pada hari ini. Beruntung sekali teman-teman peserta yang dapat mengikuti dan bergabung pada kelas poster e-course Prepare for PIMV 2021 ini. Baik, sebelumnya
mengapa sih kelas poster ini sangat penting untuk diikuti? Karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan seputar di kelas poster ini, sehingga saya harap seluruh peserta bisa mengikuti kelas dengan sebaik-baiknya dan mengulik berbagai informasi dari pemateri. Baik, selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh saya sendiri selaku moderator, dan segera saya persilakan kepada pemateri kita untuk menyampaikan materi. Untuk Kak Audin Imron, saya persilakan. Terima kasih, Kak. Oh ya, terima kasih Debbie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, sebelumnya tadi perkenalkan kembali nama saya Audin Imron Mardika. Hari ini saya akan sharing tentang persiapan yang akan kita lakukan, yang akan dicoba oleh teman-teman untuk PIMV di tahun 2021. Sebelumnya, teman-teman sudah ada baca TOR PIMV-nya. Kira-kira tema PIMV untuk yang poster tahun ini tentang apa ya? Baik, dipersilakan kepada teman-teman. Dari Kak Audin nih bertanya nih, kira-kira dari teman-teman peserta tahu nggak tema yang dibawakan pada kelas poster tahun ini? Maksudnya PIMV tahun ini? Iya. Oke, kalau misalnya belum, nanti bisa sambil dibuka dulu, dipelajarin apa aja sih sebenarnya yang dicari atau diinginkan oleh peserta, oleh panitia ataupun dewan juri pada TOR di PIMV 2021. Nah, mungkin boleh lanjut ke slide selanjutnya, Kak. Ya, ini selayang pandang aja dari saya. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Devi. Saat ini saya sebagai apoteker di Rumah Sakit Jiwa Sambang Ligung, sekaligus ada freelance sebagai desainer juga. Oke, boleh lanjut, Kak? Ya, sebelum kita masuk ke poster, kira-kira mau nanya dulu. Oh iya, terima kasih Sarifah sudah membantu menjawabkan. Ya, untuk di tahun ini tentunya berkaitan dengan pandemi ya, jadinya sangat erat dengan pelayanan kefarmasian di COVID nantinya. Nah, di situ teman-teman bisa melihat juga nanti lebih jelas di detail TOR PIMV-nya, apa aja sih poin-poin yang menjadi penilaian dalam perlombaan PIMV-nya itu. Oke, sebelum kita masuk ke poster, yang ditahu oleh teman-teman tentang desain grafis itu kayak gimana? Ada yang mau berpendapat mungkin desain grafis itu tentang apa sih? Mungkin teman-teman peserta yang ingin berpendapat bisa langsung on mic. Sebenarnya desain grafis itu sangat erat kaitannya dari mulai dari teman-teman bangun tidur sampai mau ke tidur lagi kayaknya sering ketemu deh tentang suatu hal desain grafis ini. Oke, kalau misalnya masih belum dapat, jadi secara umumnya desain grafis itu adalah salah satu bentuk seni lukis terapan yang memberikan kebebasan kepada desainernya untuk memilih, menciptakan juga atau mengatur elemen-elemen apa saja
yang bisa dimasukkan ke dalam layarnya, seperti ilustrasi, atau foto, atau tulisan, atau garis, ataupun teks di atas layarnya itu. Kemudian dengan tujuannya untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Jadi setiap dalam bentuk desain grafis itu pasti memiliki sebuah pesan yang ingin ditujukan kepada masyarakat ataupun pembacanya. Nah, desain grafis ini juga ada beberapa macam. Yang pertama, kalau di era-era sekarang ini ada yang namanya desain grafis identitas visual. Biasanya ini berkaitan dengan perusahaan ataupun bisnis yang merupakan identitas untuk membedakan perusahaannya dari perusahaan yang lain. Desain grafis identitas visual ini juga bertujuan untuk memberikan identitas pada bisnis tertentu. Jadi kayak semacam logo ataupun sebuah branding dari perusahaannya tersebut. Lalu ada yang namanya desain grafis antarmuka atau user interface. Nah, kalau yang ini biasanya berfokusnya untuk menciptakan tata letak, image, ataupun elemen dari perangkat lunak untuk aplikasi, untuk website, ataupun untuk game yang biasanya teman-teman mainkan. Lalu ada desain grafis pemasaran dan periklanan, tentunya berkaitannya untuk branding ataupun promosi yang akan dilakukan. Lalu ada yang namanya desain grafis publikasi, seperti di koran, di majalah, katalog. Lalu ada juga yang namanya motion grafis. Nah, kalau motion grafis ini biasanya berkaitan dengan animasi, citra visual ataupun video, audio dengan menggunakan animasi gerak. Yang terakhir, mungkin yang berkaitannya juga dengan desain grafis ini adalah packaging, desain kemasan. Dan ini biasanya juga mempengaruhi kita agar kita tertarik dan mengingat kemasan tersebut sehingga nilai dari sebuah produk itu akan meningkat. Mungkin kayak contohnya misalnya kita mau beli mie goreng atau mie kuah, mungkin yang pertama terlintas di benak saya ataupun mayoritas kita semua itu biasanya kalau nggak ke Indomie ataupun mie sedap mungkin ya. Terus juga kalau misalnya kita mau beli air mineral, yang pertama terlintas mungkin ya Aqua. Karena nilai dari sebuah produk ataupun desain komunikasi visualnya itu sudah melekat di masyarakat. Oke, kembali ke sini, poster ini yang ditahu oleh teman-teman kayak gimana sih sebenarnya? Permisi Kak, Ya, boleh silakan. mohon menjawab kalau salah. Oh enggak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita Perkenalkan nama bebas saya, berpendapat, ya silakan. baik Kak, perkenalkan nama saya Nura Jija, asal instansi Universitas Mula Warman. Menurut saya poster itu suatu gambaran yang sangat unik sehingga dapat menyampaikan pesan-kesan yang ada di dalamnya. Jadi gambarannya itu bisa berupa animasi atau gambar orang. Jadi poster itu sehingga dapat menyampaikan sehingga orang itu dapat paham. Jadi nggak harus cuma tulisan. Jadi posternya itu bisa berbentuk macam-macam. Gitu Kak. Ya, ya, terima kasih. Ya Kak, sama-sama. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman kita, nah selain untuk memberikan pemahaman, tentunya untuk mempengaruhi pola pikir dari para pembacanya juga. Jadi ada yang bisa disebut namanya poster propaganda atau poster yang mempengaruhi pola pikir dari orang yang membacanya. Boleh lanjut? Ya, jadi poster merupakan sebuah kombinasi visual ataupun media propaganda yang dapat menyampaikan pesan-pesan yang kurang tersampaikan lewat lisan. Terkadang karena keterbatasan komunikasi ataupun keterbatasan pemahaman yang kita miliki untuk disampaikan, kadang media yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi ataupun pesan-pesan itu kita gunakan melalui poster. Nah, poster ini tentunya juga sangat berperan kalau misalnya di dalam ruang lingkup farmasinya itu bisa dilakukan untuk PIO, yaitu bisa memberikan informasi baik untuk sesama tenaga kesehatan juga
ataupun kepada keluarga pasien ataupun pasiennya. Jadi bisa memberikan edukasi meskipun kita tidak menyampaikan secara panjang lebar. Lalu di poster ini juga selain dia tadi untuk memberikan pemahaman, tujuannya tentunya menyampaikan informasi atau pesan tertentu kepada masyarakat sehingga masyarakat tadi paham tuh kayak yang tadi disampaikan Nurul ya tentang isi dari poster tersebut. Lalu supaya mendapatkan lebih banyak perhatian dari publik tentang sebuah informasi ataupun pesan yang ada di posternya. Selain itu, tujuan dari poster itu dibuat juga untuk mempengaruhi publik nih, supaya ingin mengikuti isi pesan yang ada pada sebuah poster. Tentunya kalau misalnya di zaman pandemi sekarang, pasti banyak poster ataupun himbauan yang dilakukan oleh baik dari pemerintah atau dari organisasi kesehatan, organisasi mahasiswa ataupun masyarakat yang menyerukan untuk memperketat dari protokol kesehatannya ataupun melakukan tindakan preventif lainnya. Lalu tujuan yang lainnya yaitu untuk mengingatkan kembali mengenai sebuah pesan atau informasi penting pada publik. Jadi bisa sebagai sebuah reminder juga poster ini tentang hal-hal yang mungkin sudah sempat terlupa atau terlewat, lalu diingatkan kembali melalui dibuatlah sebuah poster kembali. Oke, boleh tolong lanjut Kak? Ya, kalau secara bentuk umumnya poster ini saya kategorikan jadi dua, yaitu ada poster yang bentuknya ilmiah dan poster yang bentuknya non ilmiah. Nah, untuk poster yang ilmiah ini biasanya poster yang sering dilombakan dalam artian harus memenuhi kriteria khususnya. Biasanya di sana berkaitan dengan penelitian ataupun penawaran sebuah produk atau penawaran sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi. Biasanya di sana juga harus memuat dari nilai abstraknya, terus juga ada pendahuluan, metode terkait dengan solusi yang ditawarkan, kemudian ada pembahasan dan juga ada referensi yang kita gunakan. Nah, di situ menjadi sebuah pembeda di mana terkait dengan poster ilmiahnya. Lalu untuk poster non ilmiah ini ada banyak macamnya, mulai dari flyer, ada leaflet, ada poster konser, poster film, poster lomba yang lainnya juga seperti yang ada di contoh di sini juga itu merupakan poster yang non ilmiah. Karena dengan hanya sebuah kalimat yang diberikan sebuah garis pun itu bisa dikategorikan menjadi sebuah poster ataupun sebuah karya yang bisa dinikmati oleh para pembaca. Ya, jadi poster ilmiah ini tentunya memiliki beberapa kriterianya tadi dan kita dalam membuat sebuah poster ilmiah tentunya harus memiliki beberapa langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Boleh lanjut ya? Oh ya, ini untuk beberapa contohnya. Ini ada poster yang ilmiah dan poster yang non ilmiahnya. Nah, kalau yang Bakula ini kemarin kami coba ikutkan lomba di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2020. Lalu kalau yang di ISPE Ajaib ini waktu lomba di Borneo Science Competition. Nah, ini jadi kalau misalnya kalian teman-teman bisa lihat, kita bisa melihat bagaimana perbedaan yang signifikan dari segi isinya. Karena kalau misalnya poster ilmiah biasanya memang lebih menjurus dengan arahnya penelitian. Tapi tidak serta-merta harus memberikan sebuah kalimat-kalimat di dalamnya yang terlalu sangat ilmiah sehingga penggunaan bahasa itu sangat diperhatikan pada sebuah poster. Boleh tolong lanjut? Ya,
dalam pembuatan sebuah poster ilmiah ini tadi juga itu ada 3 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus melihat dulu dari latar belakangnya kenapa poster ilmiah ini kita mau buat ataupun kenapa dari panitia itu memberikan sebuah tema itu. Nah, jadi kita bisa melihat latar belakangnya nih. Kenapa sih jadi di tahun ini itu temanya tentang pelayanan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Nah, kita bisa melihat latar belakangnya apa sih sebenarnya yang masih terjadi sehingga panitia memberikan sebuah tema itu. Memangnya penanganan di saat sekarang ini kayak gimana sih, masih apakah sudah lebih baik ataukah masih perlu penanganan preventif lainnya. Di situ kita juga harus melakukan studi literatur. Studi literatur ini sangat eh, penting karena ini menjadi landasan dasar kita dan landasan teori kita kenapa kita jadi memilih ide ataupun solusi itu yang kita tawarkan, dan juga sudah berdasarkan keilmiahan. Karena kalau misalnya kita hanya memberikan statement tanpa adanya referensi yang digunakan terhadap solusi yang kita tawarkan di poster itu, nantinya itu kan jadi bumerang untuk kita. Karena ketika diminta pertanggungjawaban ketika melakukan presentasi kepada dewan juri, kita tidak tahu nih referensi yang kita gunakan itu yang kayak gimana, dan juga tahun-tahun dari referensi yang kita gunakan itu juga dipertimbangkan juga. Karena kalau misalnya ngambilnya terlalu lama, nanti tahunnya itu ngambilnya terlalu jauh, nanti jadi pertanyaan juga dari dewan juri apakah memang tidak ada sempat mencari gitu untuk referensi poster yang referensi data yang lebih terbaru. Lalu tahapan akhirnya tentu kita visualisasikan. Visualisasikan dalam sebuah poster biasanya bisa dibentuk dalam bentuk konsepnya itu dicoret dulu di kertas. Kalau memang sudah menjadi sebuah konsep yang fix, kita sudah memilih bagaimana layoutnya, kita bisa menuangkannya langsung ke dalam sebuah aplikasi desain yang kita gunakan. Lalu sebelum nantinya juga diberikan ataupun dikumpulkan, kita bisa melakukan uji dulu terhadap beberapa mungkin teman kita, keluarga kita, apakah informasi yang ada di dalam poster ini cukup memberikan informasi kepada pembacanya atau ternyata malah membingungkan. Jadi ini sangat perlu kita lakukan double check juga, entah dari segi informasinya, entah dari segi uh, penulisan katanya, terus juga entah dari tata letaknya, pewarnaannya, itu juga menjadi tahapan pembuatan poster yang cukup perlu diperhatikan. Oke, boleh tolong lanjut? Ya, bahasa dari sebuah poster adalah bahasa yang kita tujukan untuk kita menyampaikan pesan kepada para pembacanya. Karena di sana kita harus sangat memperhatikan penggunaan bahasa yang kita gunakan. Kalau misalnya teman-teman berangkat ke nasional nih, maksudnya ke mengikuti kegiatan nasional, terus menggunakan bahasa daerah pada posternya, tentunya itu tidak memberikan sebuah informasi yang sangat mendukung kepada para pembacanya, karena justru di sana mereka akan kebingungan dan juga akan menjadi pertanyaan. Ya memang tidak masalah menggunakan bahasa daerah, tapi direkomendasikan atau sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia aja. Kalaupun misalnya mau, bisa menggunakan untuk beberapa bagian tertentu aja yang memang masih cukup mudah untuk dimengerti. Karena tidak semua orang itu mengetahui arti dari kata-kata yang kita masukkan di dalam bahasa tersebut. Ibaratnya, apalagi kalau kita masukkan bahasa-bahasa yang terlalu sangat ilmiah. Misalnya, kita memberikan saran terapi non-farmakologi atau terapi farmakologi. Apakah seluruh masyarakat di Indonesia itu memahami tentang istilah-istilah yang kita sebutkan itu?
tentunya juga kita perlu mengganti kata-kata itu dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, mungkin menjadi pengobatan alternatif atau bagaimana kayak gitu. Itu juga perlu di garis bawahi bahwa bahasa yang digunakan harus sangat komunikatif. Dan juga kita tidak perlu memasukkan terlalu banyak kalimat ataupun paragraf di dalam posternya. Memang kalau dari segi visual dia akan menjadi sebuah poster yang sangat padat, tapi dalam artian penuh sampai tidak ada bagian jeda di antara part, misalnya bagian pendahuluannya, bagian metodenya, bagian referensinya. Tentu itu juga menjadi sebuah apa ya, para pembaca jadi minat ketertarikan untuk membacanya jadi berkurang karena terlalu banyak informasi sebenarnya yang bisa disingkat, bisa diganti dengan kalimat-kalimat yang lebih singkat dan padat, tapi kita malah berarti yang bertele-tele dan menjelaskan secara keseluruhan. Lalu bagaimana cara kita memberikan sebuah bahasa atau kalimat yang bisa menarik para pembaca. Nah, di sini kita bisa menggunakan untuk video posternya seperti akronim. Tapi kita juga harus memperhatikan arti dari akronimnya. Jangan sampai akronim itu justru menjadi pembingungan untuk kita, dalam artian misalnya kita memberikan singkatan terhadap sebuah judul poster kita, tapi malah artinya itu kalau misalnya secara diartikan itu malah jelek kayak gitu. Nah, itu juga menjadi kurang baik atau kurang etis untuk dimasukkan di dalam poster. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan sebuah kalimat akronim atau singkatan, itu juga harus diperhatikan arti dari singkatannya. Biasanya kan sering kayak misalnya menggunakan eh, kalimat apa kayak gitu, terus dipecah jadi maksud dari isi posternya. Nah, itu juga harus diperhatikan juga. Lalu gimana sih membuat poster yang mudah dimengerti? Nah, untuk poster yang mudah dimengerti secara poster ini ya tadi tentunya menjadi sebuah tantangan ya, karena kita nggak bisa menggunakan bahasa yang terlalu non formal untuk di posternya itu. Tapi kita juga masih bisa memberikan alternatif kata yang mungkin masih bisa eh, tidak terlalu formal tapi tidak terlalu non formal juga. Maksudnya kayak di contohnya tadi itu kita bisa menggunakan kata-kata yang masih cukup dimengerti. Misalnya kita tidak menggunakan kata-kata terapi non farmakologi tadi, tapi menjadi terapi alternatif. Nah, itu bisa menjadi salah satu apa ya, pilihan kata yang bisa dipilih oleh teman-teman. Jadi diksi atau pemilihan kata ini ataupun dari segi bahasa itu sangat berperan penting dalam melakukan sebuah komunikasi kita kepada para pembacanya. Kalau misalnya ya mungkin ibaratnya kita melakukan mungkin sebuah poster dengan tema bahasa Banjar. Kita bisa mengedukasikan poster itu untuk wilayah Kalimantan saja. Tapi kalau kita membawa poster itu untuk di wilayah lain, misalnya di wilayah Pulau Jawa, kita lombakan di sana, kita tidak bisa memberikan eh, poster itu karena mereka akan kebingungan dan akan menjadi dua kali kita menjelaskan di sana. Boleh lanjut? Ya, kemudian dari sebuah poster ini juga ada beberapa key point dari sebuah poster. Yang pertama ada reliability, ada visibility, eligibility, kemudian sebetulnya ada clarity, tapi di sini saya gantikan dengan layout. Ada yang tahu arti dari masing-masingnya?
Ada yang mau coba berpendapat untuk yang salah satu deh? Kalau misalnya ini dipilih salah satu, mau yang mana? Oke, jadi kalau misalnya yang dimaksud ini sebenarnya ini masih berkaitan dengan yang di slide sebelumnya, yaitu masih tentang huruf, kalimat, bahasa, dan sejenisnya. Jadi kalau misalnya dia readability, tentunya kualitas pada huruf yang kita masukkan, kita sertakan di dalam poster itu dapat terbaca dengan jelas. Kenapa? Karena kalau misalnya kita membuat, misalnya kita ingin masukkan, istilahnya itu hmm, kayak hurufnya itu dibentuk menjadi huruf yang braille, atau eh, istilah ininya itu huruf yang dia menjadi kayak, kalau misalnya kita dulu di SD mungkin ya, kita kan ada belajar cara menulis yang indah gitu kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya kita memaksakan jenis font yang kayak gitu tapi tidak bisa dibaca, tentunya itu akan merugikan kitanya sendiri. Meskipun mungkin akan tampak menjadi sebuah teks atau kalimat yang berbeda dengan yang lainnya, tapi kalau misalnya tidak terbaca kan sulit juga. Lalu ada visibility. Visibility ini adalah kemampuan huruf dan teksnya itu dapat terbaca dari jarak tertentu. Biasanya jika berjarak sekitar hmm, masih dalam rentang 5 sampai 10 meter mungkin, atau 1 sampai 5 meter aja deh. Hurufnya itu masih bisa kita baca, berarti dia memiliki visibility yang bagus. Dalam artian meskipun dari jauh orang akan mengerti posternya itu mengenai tentang apa. Nah, kalau misalnya poster yang kayak gini, tentunya kalau misalnya poster ilmiah itu sangat tidak memungkinkan, karena kan akan ada banyak data yang akan kita masukkan di sana. Tapi kalau misalnya untuk yang ilmiah, mungkin hanya beberapa kalimat saja dengan diperbesar, itu masih memungkinkan. Tapi untuk visibility di poster ilmiah sendiri, pastinya ada jarak tertentu yang ideal, yang nantinya bisa teman-teman coba. Mungkin pada bagian judulnya, di jarak berapa meter sih poster kalian itu masih bisa terbaca oleh orang, kayak gitu. Kemudian ada yang namanya eligibility. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan readability-nya, masih berkaitan dengan kualitas pada huruf yang huruf tersebut dapat terbaca. Jadi masih berkaitan dengan readability juga. Lalu ada yang namanya layout. Kalau layout ini tentunya kita harus bisa memberikan gambaran kepada pembacanya. Sebenarnya kita ingin memberikan informasinya ini dalam bentuk yang kayak gimana arahnya. Kadang-kadang dulu juga pernah waktu ikut lomba di suatu universitas, salah satu pesertanya itu tidak memberikan alur informasi di dalam posternya. Jadi Dewan Juri juga bingung bagaimana cara eh, membacanya ketika disampaikan waktu evaluasi. Nah, itu juga salah satu poin yang bisa diperhatikan kayak gitu. Jangan sampai nanti kita membaca dari atas tiba-tiba nanti ke kiri, habis itu ke kanan, atau balik lagi ke atas atau kayak gimana. Nah, jadi urutan informasi yang dimasukkan di dalam itu harus diperhatikan. Ya, ini beberapa software desain. Ada yang pernah pakai?
teman-teman di sini udah pernah pakai beberapanya mungkin? Ada pernah, Kak. Oh iya, pernah pakai yang mana? Yang ketiga, Kak, CorelDRAW. Oh, oke. Sudah rada lama makainya? Baru-baru aja sih, Kak. Tapi masih agak kesulitan di dalam sana. Kayak belum terlalu biasa, Kak. Karena kebiasaan pakai ini, Kak, di HP kan. Jadi pas sudah Oh iya. itu agak susah gitu. Oh, ya, ya sama pasti kalau misalnya kita di awal perlu pembiasaan juga. Tapi kalau misalnya sering dipakai, sering dibuat latihan, nanti insya Allah paham, ya mengerti aja fitur-fitur yang ada di sana. Oke, selain CorelDRAW ada yang pernah pakai Illustrator mungkin atau SketchUp? Izin menjawab, Kak. Iya, silakan. Yang Illustrator itu lagi mau dicoba, Kak, karena teman di kafe saya bilang katanya rekomen banget untuk yang itu katanya. Oh iya. Kalau boleh tahu gimana? Maksudnya kenapa sih jadi direkomendasikan? Katanya karena dia ngelihat kalau potensi saya tuh lebih bagusnya kayak di sini katanya. Coba pakai ini daripada di Canva katanya. Coba-coba kayak gitu. Akhirnya kayak disuruh download kayak gitu, Kak. Oh iya. Lagi mau coba kayak gitu, Kak. Sering bikin kayak bentuk vektor berarti ya? Maksudnya kayak mungkin karikatur atau komik gitu? Lagi belajar sama temen, Kak, masih belum yang Oh, kayak gimana. Soalnya temen lagi kayak nyaranin coba pakai kayak gitu. oke, mantap, mantap. Nah, mungkin sedikit menjelasin juga. Jadi kalau misalnya yang Photoshop atau yang nomor satu ini, dia basisnya itu menggunakan pixel. Kalau untuk yang nomor 2 dan nomor 3 itu dia basis eh, datanya atau basis dari layarnya itu menggunakan vektor. Nah, di sini kalau misalnya sebenarnya tergantung dari fungsinya ya. Kalau fungsi dari dasarnya Photoshop kan untuk penggunaannya editing foto kayak gitu. Kalau misalnya yang untuk desain yang berbasis vektor tadi bisa menggunakan Illustrator ataupun bisa menggunakan CorelDRAW. Uh, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk penggunaan Photoshop digunakan secara desainnya juga karena masing-masing tiga aplikasi ini juga memiliki kurang lebihnya kayak gitu. Kalau misalnya Photoshop digunakan untuk membuat sebuah gambar desain, mungkin keterbatasannya ketika kita nanti akan melakukan sebuah zoom. Karena kan kalau misalnya kita membuat sebuah logo, tentunya perlu detail yang sangat diperhatikan. Sedangkan kalau di Photoshop ini sampai diperbesar 300%, nanti dia malah akan jadi pecah kayak gitu. Berbeda kalau misalnya kita buatnya di basisnya vektor kayak Illustrator ataupun CorelDRAW. Karena kalau di sana kita perbesar setinggi mungkin, kalau di Illustrator itu sampai berapa ya, sampai 1000 lebih kayaknya ada deh. Kalau nggak salah diperbesarnya itu, dia masih akan stabil pewarnaannya. Itu tidak akan lebih pecah dibandingkan dengan Photoshop. Nah, kalau misalnya Illustrator itu sendiri di sama CorelDRAW secara bentuk layout untuk panel-panel toolsnya mungkin akan lebih ribet dibandingkan CorelDRAW. Tapi kalau dari segi kualitas warna itu lebih apa ya, lebih baik kualitas warnanya Adobe Illustrator dibandingkan CorelDRAW. Tapi ini pendapat pribadi juga. Nah, untuk yang keempat ini bisa buat desain juga, tapi desainnya itu terkhusus untuk bangunan. Jadi kalau misalnya pengen bikin rancangan bangunan untuk apotik, mungkin untuk rumah, untuk kafe, itu bisa pakai aplikasi nomor 4 namanya SketchUp. Itu ada versi offline-nya, maksudnya kayak Photoshop, CorelDRAW, ataupun Adobe Illustrator juga. Ada yang versi online juga, jadi kita bisa
download aplikasinya gitu. Saya mau coba-coba. Oke, boleh tolong lanjut. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga untuk teman-teman dalam teknis pengerjaan membuat sebuah desain posternya. Yang pertama itu berkaitan dengan resolusi. Resolusi ini terkait dengan tingkat ketajaman dari poster ataupun desain yang akan kita buat. Kalau misalnya teman-teman nanti membuat dengan sebuah resolusinya itu rendah, biasanya rendah itu masih berkisar sekitar 1 atau 10 sampai 100, itu biasanya masih akan terlihat pecahnya atau buramnya. Tapi kalau misalnya sudah di atas 150 sampai 300 untuk yang standarnya, biasanya kualitas gambarnya akan lebih baik kayak gitu, nggak akan ada pecahnya. Tapi ini berkaitan juga dengan nanti image size yang akan disimpan. Kalau misalnya semakin tinggi resolusi yang kita gunakan, tentunya akan memakan space penyimpanan yang juga akan semakin besar. Jadi nanti bisa disesuaikan. Kadang-kadang kalau di lomba itu juga ada diminta berapa resolusi yang mereka inginkan kayak gitu. Nah ini bisa berkaitannya nanti ke sini pengaturannya. Di sini untuk yang bagian white-nya itu kan ada pixel, ada inch, ada senti. Nah itu nanti bisa teman-teman pilih apakah mau perbesarannya pixel per senti atau pixel per inch. Lalu color mode-nya itu ada 2 macam, ada RGB color, ada CMYK color. Nah itu juga nanti bisa dipilih tergantung dari teman-teman mau mengaplikasikannya kemana. Oke, boleh tolong lanjut? Ya, jadi di layar ini sebenarnya yang dimaksud di sini adalah gambar yang biasanya mungkin teman-teman masukkan di dalam sebuah poster ataupun sebuah PPT ataupun sebuah Word ya di MS Word. Kadang-kadang kalau misalnya nggak diperhatikan, kadang ketika dimasukkan itu gambarnya jadi kayak gepeng kayak gitu, nggak sama persis dengan gambar yang semula. Nah hal ini bisa diakalin atau bisa dibuat gambarnya itu tetap dengan ukuran yang sama. Itu kalau di Adobe Illustrator kita bisa pencet Shift, sedangkan Shift ditekan gambarnya, kemudian pencet Shift, lalu ditarik, diperkecil atau diperbesar. Biasanya sih nanti dia akan tetap sama untuk ukurannya, dia tidak akan berubah jadi gepeng, mengecil, atau gimana. Tapi kalau misalnya di Photoshop itu biasanya dia pakai Alt. Jadi sambil ditarik, sambil dipencet tombol Alt-nya. Jadi gambarnya itu nggak akan jadi gepeng ataupun jadi berubah dimensi ukurannya. Oke. Boleh tolong lanjut? Nah, ini tadi untuk yang pewarnaannya. Ada yang pernah ngerasain nggak waktu kalian nyetak mungkin spanduk, poster, atau leaflet, ataupun bahan cetakan yang lainnya, ketika desain yang kalian lihat dengan cetakannya itu beda warnanya. Maksudnya yang dicetak itu jadi kayak lebih kubas dibandingkan warna yang kita lihat. Ada yang pernah pengalaman kayak gitu? Izin menjawab. Iya. Oke, kalau untuk pernah sih merasakan kayak gitu, kayak kalau pas apa ya, edit warnanya itu kelihatannya cantik gitu kan, tapi sekali dicetak warnanya jadinya agak pudar gitu. Tapi nggak cuma cetakan gambar sih, pas print tugas aja juga merasa gitu, apalagi
hal yang berhubungan dengan masukin gambar gitu di dalam tulisannya gitu. Oh ya. Ya, kalau misalnya di percetakannya sendiri biasanya itu ada perubahan warna yang enggak dirubah. Jadi misalnya sebenarnya kalau misalnya gambar yang ada kita buat ataupun yang di dalam desain itu warnanya itu dia aslinya dia adalah RGB. Jadi kalau di sini kan kita bisa melihat warna RGB itu lebih cerah dibandingkan yang CMYK. Nah, itulah warna yang biasanya divisualisasikan dalam bentuk gambar yang ada di layar komputer ataupun di layar. Baik, mohon maaf kakaknya tadi keluar dari Zoom. Mungkin untuk Vanessa. Vanessa ya tadi ya yang bantu ngejawab. Gimana tadi Kak? Kakaknya lagi keluar dari Zoom. Oh, bantu jawab. Gimana ya nih ya? Tadi sampai kok yang tadi saya tangkap sih itu kalau RGB itu warnanya lebih terang dibandingkan CMYK. Terus untuk mungkin dari percetakan itu kayak visualisasinya nggak sengaja tadi ya. Nangkapnya tadi gitu. Oke, makasih Vanessa. Kak. Oh ya, oke, maaf tadi laptopnya mati. Kesalahan teknis. Oh iya. Jadi tadi sampai di bagian RGB ya. Jadi untuk yang bagian RGB ini sendiri, kalau misalnya dia tampilan yang akan ada pewarnaan yang ada di layar komputer ataupun di layar handphone, itu dia formatnya menggunakan RGB. Tapi kalau misalnya dia dicetak dengan masih dalam mode RGB, itu jadinya justru akan jadi kubas tadi. Jadinya warnanya tidak akan sama persis dengan yang kita inginkan kayak gitu. Karena untuk proses dicetakan itu sendiri format yang harus kita gunakan itu adalah format yang CMYK. Kalau misalnya teman-teman mungkin ingat, CMYK ini adalah salah satu perpaduan warna yang ada di, biasanya kalau di printer dia juga ada yang nama cyan, magenta, terus juga yellow, terus juga ada yang lainnya. Nah, itu adalah salah satu perpaduan kombinasi warna yang digunakan di sini. Jadi sarannya kalau misalnya ingin mencetak posternya nanti ataupun mencetak cetakan yang lain, misalnya format bisa minta tolong dengan desainer di percetakannya, atau kalau misalnya teman-teman bisa berubah sendiri, itu bisa merubah bagian pewarnaannya. Kalau misalnya mau cetak masih RGB, berarti minta tolong dirubahkan ke CMYK-nya. Tapi untuk menghindari supaya warnanya tadi tidak kubas atau berubah tidak seperti yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya cuma buat dikumpul atau cuma buat ditampilkan di layar aja, itu masih bisa menggunakan RGB tadi.
Boleh tolong lanjut? Ya, untuk ukuran kanvas ini masih secara umum disesuaikan dengan yang diinginkan oleh panitia ataupun editor ya. Di untuk poster-poster ilmiah biasanya kalau untuk yang digunakan itu ukuran sama seperti poster skripsi antara ukuran A1 ataupun A0. Tapi kalau misalnya kayak brosur atau poster biasa, biasanya itu di A3 atau di A4 aja ukurannya. Boleh lagi. Ya, ini font juga salah satu poin tadi yang harus kita perhatikan penggunaan fontnya. Sebaiknya tidak terlalu banyak menggunakan jenis macam font dan tentunya harus menggunakan font yang kira-kira itu masih bisa terbaca, di mana menentukannya apakah itu terbaca atau tidak biasanya kan kita membuatnya berdasarkan keinginan kita sendiri. Tentunya kita merasa itu masih bisa terbaca, tapi sebelum nanti teman-teman rilis ataupun mengumpulkan, bisa coba diberikan dulu kepada yang lain apakah memang sudah cukup terbaca saja dan mendapat informasi dari posternya atau ternyata tidak memberikan gambaran sebenarnya posternya ini tentang apa sih kayak gitu. Kalau untuk font banyak situs-situs yang ada di Google, salah satunya Davon. Di sana kalian bisa melakukan review juga. Misalnya kalian tuliskan kalimat untuk di judul posternya apa, itu bisa nanti terlihat kira-kira font mana nih yang kayaknya sesuai dengan posternya. Boleh lanjut? Ya, ini untuk kriteria dari penilaian poster itu sendiri. Jadi untuk beberapa kali ketika mengikuti lomba ataupun ketika diberikan kesempatan kemarin menjadi dewan juri, ada beberapa kriteria penilaian poster yang memang harus teman-teman juga ketahui. Yang pertama tadi seperti yang sudah dibahas itu adalah bahasa. Bahasa tentunya akan dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya akan mempermudah kita untuk mengetahui apa makna dari poster yang kita buat dan bagaimana cara kita mempengaruhi para pembaca terkait informasi yang kita berikan di dalam posternya. Lalu tadi ada alur informasi berkaitan dengan layout juga. Bagaimana cara kita memberikan sebuah gambaran, sebuah alur ataupun sebuah alur, sebuah tanda bagaimana cara membaca poster kita secara tersirat. Kalau misalnya kita mau memberikan penomoran pada posternya itu memungkinkan saja. Tapi kalau misalnya kita tidak memberikan penomoran, misalnya nomor 1 ada tentang abstrak di bagian judulnya, itu bisa. Tapi kalau misalnya enggak, kita tinggal menentukan merapikan posisi-posisi layoutnya. Jadi tidak saling tumpang tindih dan masih enak untuk dibaca. Dan juga ada sebuah jeda antar bagiannya. Jadi tidak yang rapat banget kayak gitu. Kemudian ada pewarnaan poster. Jadi ini adalah salah satu hal yang juga perlu diketahui bagaimana teman-teman menentukan warna-warna yang ada di dalam poster ini. Terkadang kalau misalnya memang ingin detail, teman-teman bisa menyertakan makna dari warna yang kalian gunakan di dalam poster itu. Karena di beberapa kesempatan juga ada peserta yang juga melampirkan apa sih sebenarnya warna yang digunakan ini kodenya berapa, terus maksudnya dia menggunakan warna itu apa kayak gitu. Tapi biasanya kayak gitu lebih banyak waktu nanti pas presentasinya, karena itu untuk
bagian dewan juri, misalnya kita kan sebagai seorang farmasi nih, tentunya akan dinilai oleh orang dari tenaga kesehatan juga, dari farmasi juga, tapi juga nanti akan melibatkan baik dari orang desain komunikasi visual ataupun orang dari masyarakat umum agar bisa diketahui apakah poster kita ini cukup edukatif dalam artian informasinya tersampaikan atau ternyata masih sulit dipahami oleh orang-orang atau masyarakat yang bukan dari tenaga kesehatan. Boleh tolong lanjut? Oh ya, untuk pewarnaan poster tadi mungkin teman-teman bisa sering cari apa ya namanya palet. Palet itu jadi kayak kombinasi warna yang bisa diberikan, yang bisa ada kecocokannya antara satu warna dengan warna yang lain. Ya, atau teman-teman juga bisa lihat dari contoh-contoh warna yang mungkin ada di Pinterest ataupun di situs-situs lain. Jadi bisa memperkaya ataupun memperbanyak pilihan warna yang bisa teman-teman berikan untuk di desainnya. Tapi juga harus diperhatikan untuk penggunaan warna-warna yang sangat cerah kayak gitu. Karena kalau misalnya teman-teman menggunakan kombinasi warna merah, terus ada kuning, ada warna yang lain, mungkin untuk misalnya dibuat untuk informasi atau poster yang non formal dengan penggunaan sedikit teks itu masih memungkinkan. Tapi kalau misalnya menggunakan format poster untuk ilmiah, tentu harus diperhatikan lagi pola pewarnaannya. Lalu ini adalah salah satu penilaian juga, solusi yang kalian tawarkan di dalam bentuk poster itu apakah menjawab dari tema yang diberikan ataupun maksud yang diinginkan oleh dewan juri dan panitia. Karena kalau misalnya kita salah menginterpretasikan masalah yang sebenarnya diberikan kepada kita, tentunya itu jadi sebuah solusi yang tidak bisa dipakai kayak gitu untuk di tema tersebut. Karena kan jadinya menjadi sebuah hal yang beda topik kayak gitu. Lalu media tambahan ini biasanya berfungsinya untuk ketika teman-teman melakukan presentasi baik secara offline maupun secara online ya mungkin nanti bisa. Jadi media tambahan itu misalnya kayak tadi kami membuat sebuah hand sanitizer spray dari cangkang telur. Nah, jadi pada saat nanti melakukan presentasinya, kami juga membawa bagaimana sih contoh dari hand sanitizer-nya itu. Itu bisa menjadi sebuah nilai plus bahwa solusi yang kalian tawarkan tidak hanya sebatas di ide saja, tapi juga sudah bisa diimplementasikan. Ya. Jadi, terus juga bisa juga menggunakan media-media lain, misalnya menggunakan stiker. Kemarin ada dari teman-teman di UGM kan mereka menggunakan media tambahan kayak stiker untuk memperkuat poster mereka. Jadi stikernya maksudnya dibagiin kayak gitu ke pengunjung yang melihat poster mereka. Lalu juga ada dari UB itu menggunakan media tambahan kayak boneka yang memang mendukung dengan tema poster mereka kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu juga bisa menjadi sebuah nilai tambah atau mungkin bukan leaflet ya, mungkin juga ya mungkin lebih jatuhnya kayak poster atau pin atau yang hal lainnya yang bisa mendukung dari poster kalian gitu. Terus yang ini juga salah satu mungkin kalau yang saya lihat di story-nya tahun ini salah satu nilai yang paling tinggi itu di presentasinya nanti. Nah di presentasi ini diusahakan ketika waktu sudah
nilai, langsung kalian nilai, dan kalau misalnya waktu sudah habis, maka kalian harus segera menutupnya, meskipun penjelasan dari posternya sebenarnya masih banyak yang belum tersampaikan. Jadi kita mengambil langkah solusinya untuk bagian yang tidak terjelaskan itu nanti pada saat pertanyaan dengan dewan juri. Tapi kalau misalnya teman-teman memaksakan menjelaskan meskipun waktu sudah habis, justru itu akan merugikan dari nilai teman-teman sendiri kayak gitu. Karena bukannya panitia atau dewan juri tidak memberikan kesempatan, tapi kalau memang sudah peraturannya seperti itu, lebih baik diikuti aja kayak gitu. Habis itu untuk presentasi sendiri, mulai dari cara bicaranya, kemudian cara komunikasinya tadi, bagaimana cara teman-teman menjelaskan ke masyarakat awam terkait dengan poster ilmiah yang teman-teman bawa, terus bagaimana transisi atau perpindahan dari satu presenter ke presenter lain kalau memang untuk menjelaskannya itu teman-teman secara kelompok ingin semuanya dapat bagian nih. Nah, di sana teman-teman juga harus memperhatikan bagaimana perpindahan antar satu presenter dengan presenter lainnya. Mungkin istilahnya itu adalah transisi. Jadi di transisi dari satu presenter ke presenter lain itu bisa coba diberikan sebuah kalimat penyambung sehingga tidak terkesannya jadi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya ini atau selanjutnya akan disampaikan oleh ini kayak gitu. Jadi mungkin lebih dirapikan aja pola transisinya. Karena itu bisa jadi nilai plus juga kayak gitu. Selain itu yang juga masih bisa lagi itu juga terkait kerapian baik dari segi presentasinya maupun dari isi presentasinya. Nah, kalau dulu waktu kami di UB itu salah satu hal yang jadi poinnya adalah pada saat itu media tambahan yang kami gunakan itu tidak digunakan. Jadi pada saat itu kami membawa sebuah boneka kantan kayak itu, dalam artian ingin hanya sekedar memajangnya saja sebagai salah satu maskot khas Kalimantan gitu ya. Ternyata itu juga menjadi penilaian. Kenapa sih kalian tidak coba menggunakan benda yang ada di dalam ruangan kalian, seperti boneka itu tadi, itu untuk digunakan sebagai media tambahannya juga, mungkin digunakan sebagai media komunikasinya atau bagaimana kayak gitu. Nah itu juga hal-hal detail yang ternyata justru menjadi kerugian karena tidak diperhatikan. Itu boleh tolong lanjut? Oh ya, sebelum saya tutup ini dari kalimatnya, ketika harapan tampak tidak ada harapan, maka teruslah berjuang meskipun ini adalah masa-masa yang sulit. Jadi meskipun saat ini kita masih di tengah pandemi, meskipun kita ruang geraknya dibatasi, tapi ketika kita masih bisa coba berkarya, maka cobalah berkarya. Karena ketika nantinya kita sudah ibaratnya melewati masa-masa di mana kita tidak bisa lagi mengikuti mungkin perlombaan ataupun karya yang lainnya, itu tentu menjadi jangan sampai menjadi sebuah penyesalan kayak gitu. Meskipun ini ya masih di tengah pandemi, jadi ya diusahakan aja semaksimal mungkin yang teman-teman bisa. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Audin atas penyampaian materinya.
Demikian materi yang telah dibawakan oleh Kak Audin. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab atau diskusi. Kepada peserta, saya persilakan untuk on mic atau mengirim pesan di kolom chat jika ingin bertanya, dan jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan kepada peserta. Jika ada pertanyaan bisa langsung on mic ya, atau mengirim pesan lewat kolom chat. Oh, ini ada yang raise hand. Silakan Putri. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Nur Aziza dari Universitas Lambung Mangkurat. Saya ingin bertanya, biasanya bagaimana cara kakak mencari referensi atau inspirasi untuk sebuah desain? Terus kan banyak aplikasi nih tadi tuh. Jadi biasanya kakak pakai aplikasi apa aja? Itu aja kak, terima kasih. Baik, terima kasih Putri. Dipersilakan untuk Audin menjawab pertanyaan dari Putri. Oke, terima kasih Debbie. Jadi Putri, untuk pertanyaannya tadi, untuk referensi ataupun referensinya untuk desainnya atau pustakanya tadi yang mau dicarinya? Desainnya kak. Oh, desainnya ya. Ya, kalau misalnya untuk desainnya, biasanya karena perlombaannya itu kan pasti di kelompok. Jadi di sana kami coba menyatukan dulu konsep dari isinya dari poster itu akan seperti apa dulu. Apakah kita akan membuat poster yang minimalis atau kita akan membuat poster yang akan tampak berisi kayak gitu, seperti yang di poster yang formula hand sanitizer tadi. Nah, kalau misalnya kita sudah menentukan isi dari sebuah isi dari posternya itu kayak gimana, baru kita menentukan dari bentuk posternya itu. Jadi kalau untuk referensi dari poster yang akan dibuatnya itu, biasanya kita kakak dan tim kakak itu membentuk apa ya, coret-coretan dulu di kertas, baru nanti disesuaikan dengan tema kegiatannya dan juga dengan visual dari solusi yang mau coba ditawarkan kayak gitu. Jadi kalaupun untuk referensi yang lainnya mungkin bisa juga sambil dilihat bentuk-bentuk poster yang biasanya ada baik di media sosial ataupun di media lainnya. Nah, di sana kan bisa menjadi sebuah gambaran dan juga bisa jadi sebuah pengembangan baru yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah poster baru kayak gitu. Kalaunya untuk aplikasi biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Cuman mayoritas yang digunakan biasanya menggunakan yang ada ilustratornya tadi Putri. Gimana dari Putri? Baik kak, sudah bisa dipahami. Terima kasih banyak kak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, mungkin saya buka untuk pertanyaan kedua. Dari peserta mungkin ada yang mau ditanyakan atau diskusikan lagi. Oke, ini dari Laura. Dipersilakan Laura. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Laura Saro dari Universitas Lambung Mangkurat. Izin bertanya Kak, mengenai informasi yang Kakak ambil untuk posternya itu, apakah Kakak ambil biasanya di website atau di jurnal atau penelitian lain Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih Laura. Saya persilakan untuk Kak Udin menjawab pertanyaan dari Laura. Ya, terima kasih untuk Laura. Jadi kalau misalnya untuk referensi dalam bentuk pustakanya, kami lebih sering mengacunya ke jurnal karena di sana kan lebih apa ya, update perkembangan ilmunya itu lebih terupdate kayak gitu, maksudnya lebih banyak
pembaruan informasi kalau dari jurnal. Kalau misalnya menggunakan blog ataupun website lain, selama mungkin masih bisa dipertanggungjawabkan, bisa aja juga dicantumkan. Tapi lebih diutamakan itu tadi yang menggunakan dari jurnalnya aja kalau misalnya ada kayak gitu. Kecuali memang kita buat sebuah solusinya itu memang sebuah solusi yang baru kayak gitu, yang memang tidak ada referensi lain tapi masih ada beberapa referensi pendukung, dalam artian tidak ada ibaratnya jurnal utama nih yang akan kita pakai. Nah, mungkin di sana bisa saja disertakan, tapi nanti kita juga harus bisa menjelaskan kalau memang inovasi yang kita tawarkan ataupun solusi yang kita tawarkan itu memang masih belum banyak kajian ataupun masih belum banyak penelitian yang dilakukan oleh kebanyakan orang, dan kita bisa menjadi salah satu inovatornya kayak gitu. Itu mungkin Laura. Bagaimana Laura? Apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Kak. Terima kasih jawabannya, Kak. Baik, terima kasih kembali untuk pertanyaan dari Laura. Dan karena masih ada waktu 12 menit nih untuk sesi diskusi, mungkin dari peserta ada pertanyaan lagi. Izin moderator. Silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Vanessa Yona Putri dari Universitas Tanjung Pura. Mau nanya nih sama Kak Audin, kan ini kan namanya poster ya, pasti inspirasi desainnya pasti kemana-mana lah ya, kayak mungkin ada yang dapat langsung masukin ke posternya gitu. Tapi pertanyaan saya sih gini, kira-kira dari Kak Audin sendiri itu tipe yang kayak mana? Tipe yang suka kasih gambar yang ramai atau kayak atau yang bikin posternya tuh masih ada sisa-sisa kosongnya gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Vanessa. Mungkin langsung saja Kak Audin, silakan. Ya, terima kasih Vanessa. Jadi kalau misalnya untuk poster yang biasanya, kalau untuk saat ini poster yang sering dibuat ataupun desain yang sering dibuat itu lebih ke arahnya lebih ke minimalis kayak gitu. Jadi nggak terlalu banyak memberikan isi di dalamnya, tapi lebih langsung ke intinya aja. Nah, kalau misalnya untuk yang dulu sih mungkin masih yang memuat banyak informasi kayak gitu, tapi tetap disaring juga mana informasi yang bisa kita sertakan di dalam poster, mana informasi yang bisa kita informasikan melalui presentasinya. Jadi kalau misalnya informasinya itu memang informasi yang cukup penting yang harus ada di dalam posternya, maka kita masukkan saja sebagai informasi yang memang harus diketahui. Tapi kalau kayak informasi yang kayaknya masih bisa aja nanti kita jelasin pada saat presentasi, itu bisa aja ditiadakan di dalam posternya. Tapi kalau untuk yang tadi pertanyaannya itu, kalau untuk saat ini memang lebih sering meminimalkan isinya sih dibanding muat seluruhnya kayak gitu. Bagaimana Vanessa, apakah bisa dipahami? Oke, ini yang Kak Audin jawab ini kan secara isinya ya dari tulisannya. Yang saya pertanyakan itu kayak gambarnya gitu, secara desainnya. Kan biasa kan kalau poster itu ada juri yang suka desainnya penuh gitu, ramai, kayak heboh gitu lah. Dibandingkan yang mungkin ada yang tipe-tipe kita yang lebih sukanya simple, kayak kostumnya enggak banyak, enggak sedikit gitu. Kira-kira gitu sih secara desainnya gitu.
Mungkin dari Kak Odin sendiri gimana tipenya? Oh ya, baik. Boleh langsung ke Silakan Dewi? Kak, Oh ya. silakan. Ya, jadi kalau terkait dengan gambarnya mungkin ya, kalau misalnya memang data-data yang biasanya kan kalau data di bukan metode, ya metode ada di hasil dan pembahasannya juga menggunakan grafik. Tentunya kan di sana nggak ditiadakan gambarnya. Jadi kalau misalnya untuk yang poster ilmiahnya sendiri memang akan jadi lebih padat kayak gitu, tapi mungkin diminimalisirnya di kalimat-kalimatnya. Jadi kayak menggunakan penjelasan yang tidak terlalu mendetail untuk menjelaskan tentang isi ataupun gambarnya tadi. Tapi kalau misalnya untuk yang poster non ilmiah, arahnya lebih yang ke minimalis tadi sih. Tapi kalau misalnya untuk yang poster ilmiahnya, bisa tadi dipadatkan, tapi tetap harus diperhatikan tadi, jangan sampai antar space di dalam layout di gambarnya itu jadi terlalu penuh kayak gitu. Tetap harus diberikan ruang-ruang supaya dibacanya juga enak, dibacanya juga nyaman. Kayak gitu, Vanessa. Bagaimana Vanessa? Apakah sudah jelas? Oke, sudah terjawab moderator. Makasih banyak Kak Odin. Makasih juga moderator. Terima kasih kembali Vanessa. Karena sudah ada 3 penanya, mungkin saya cukupkan aja untuk diskusi kelas poster. Masuk pada sesi penugasan. Saya persilakan untuk Kak Audin dapat menjelaskan terkait penugasan yang akan diberikan. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Jadi untuk ini ada tugas minta tolong sama kalian. Ini tugasnya adalah membuat sebuah flyer dengan kriterianya itu masih sama dengan di Pinky ya. Jadi himbauan mengenai pencegahan COVID-19. Untuk ukuran layarnya itu 9 cm kali 16 cm. Jadi kayak cukup buat dibikin dalam bentuk Insta Story ataupun WA Story. Formatnya JPG dan atau PNG boleh. Nah, nanti dikumpulnya tanggal 13 nanti diberikan link Google Classroom-nya dari panitia untuk teman-teman mengirimkan tugasnya. Mungkin terkait dengan tugasnya ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan temanya mungkin atau ada hal lain. Silakan Raden. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kak, mohon izin bertanya terkait penugasannya ini. Di dalam flyer tersebut itu mencakup hanya langkah-langkah untuk pencegahan COVID saja atau dijabarkan juga, Kak? COVID itu seperti apa atau tingkat kasus positifnya apa juga dijabarkan, Kak? Terima kasih. Oh ya. Jadi karena ini nanti bentuknya dia sebenarnya jadinya bukan poster yang ilmiah. Jadi kalau untuk terkait data itu boleh kalian masukkan, boleh juga tidak. Tapi kita fokusnya ke langkah yang bagaimana pencegahannya. Nah, selain itu untuk dengan terkait deskripsinya, karena kan ini mengenai tentang pencegahan COVID-19. Jadi teman-teman bisa kayak mungkin himbauan tentang penggunaan masker double atau tentang pentingnya vaksinasi atau tentang hal yang lain itu bisa menjadi salah satu subtemanya kayak gitu. Karena kan masih tentang mengenai himbauan pencegahan COVID juga.
Kayak gitu, Raden Roro. Iya, Bu, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tugas? Oh iya, silakan Putri. Baik, perkenalkan nama saya Putri Nur Aziza dari Universitas Lambung Mangkurat. Saya ingin bertanya untuk poster ini apakah dicantumkan daftar pustaka dari referensi yang diambil, itu saja, terima kasih. Oke. Untuk daftar pustakanya, boleh kalau misalnya teman-teman mau mencantumkan, misalnya teman-teman ngambilnya dari Kemenkes atau dari jurnal atau dari mana, silahkan boleh dicantumkan. Bagaimana Putri, apakah terdengar? Terdengar, Kak, terima kasih. Sudah jelas, terima kasih. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika sudah jelas, mungkin terima kasih untuk penyampaian tugasnya dari Kak Audin. Karena penyampaian sudah selesai dan diskusi tanya jawab serta penugasan oleh Kak Audin, untuk mengakhiri kelas, saya persilakan mungkin ada closing statement dari Kak Audin. Dipersilakan, Kak. Ya, jadi yang pertama sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan selama penyampaian materi, dan juga terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing kali ini. Untuk terkait PIMPI sendiri, bagaimanapun nanti teman-teman akan menjalaninya, entah akan mengikuti dari segi lomba poster ataupun dari segi lomba yang lainnya, jangan sampai diurungkan niatnya. Karena kalau memang sudah diniatkan untuk ikut, maka coba terus dilanjutkan saja kayak gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman berkelompok dalam mengikuti lombanya. Jadi saling-saling sabar hati, saling-saling menjaga ego saja dalam mengikuti lomba. Jangan sampai ketika harusnya dalam satu tim itu bisa bersatu, malah jadi terjadi perpecahan kayak gitu. Nah, juga mumpung masih banyak event lomba yang juga bisa teman-teman ikutin, kalau bisa diikutin aja kayak gitu. Karena pasti ya terkait dengan pembiayaan atau lain, pasti nanti masih bisa aja dibantu oleh masing-masing fakultas ataupun masing-masing program studi. Jadi tetap semangat, semoga lolos dari wilayah Kalimantan, bisa membawa medali untuk Wisma Farsi Kalimantan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Udin. Selanjutnya akan dilakukan dokumentasi penyerahan sertifikat kepada pemateri. Mungkin bisa di-share screen sertifikatnya. Oke, terima kasih. Mungkin saya alihkan ke operator. Baik, ulun hitung ya. 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Sudah selesai. Terima kasih, operator. Baik, selanjutnya kita dokumentasi bersama peserta dulu ya. Mungkin teman-teman silakan on cam terlebih dahulu.
Baik, bagaimana operator? Apakah teman-teman semuanya udah on cam? Mungkin dikasih instruksi aja kalau mau di screen. Baik, ulun hitung ya. 1, 2, 3. Kemudian layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih, operator. Alhamdulillah ya, kelas kita pada siang hari ini telah selesai. Dengan berakhirnya kelas poster, berakhirlah juga event e-course Prepare for PIMV 2021, karena kelas poster ini merupakan kelas akhir dari kegiatan tersebut, dan alhamdulillah banyak sekali ilmu yang sudah didapatkan kiranya dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih kepada peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi, serta mengikuti kelas dengan baik hingga akhir. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada pemateri kita hari ini, Kak Audin Imron, yang sudah membawakan materi dan berbagi ilmu kepada para peserta. Serta tak lupa saya ingatkan untuk teman-teman peserta yang telah mengikuti kelas poster hari ini, harapannya untuk dapat bisa mendaftar dan mengikuti PIMV 2021. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya Debbie Putri selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan, karena sejatinya manusia tak luput dari salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Audin. Ya, terima kasih semuanya. Izin live ya. Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Sama-sama Vanessa. Semangat semuanya. Ditunggu ya ikut lomba event di PIMV 2021. Jangan lupa daftar.